Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam video ini, yang dimana dalam video ini saya ingin menyampaikan 12 ciri-ciri orang yang senantiasa didoakan para malaikat. Mudah-mudahan para sahabat YouTube semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasa untuk para sahabat yang baru bergabung di channel ini, untuk menyampaikan dukungannya dengan cara mengklik subscribe dan tanda like agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kebaikan kita semua. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, inilah 12 orang yang senantiasa didoakan para malaikat. Satu, yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, yaitu orang yang sedang duduk menunggu di waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah nomor 469. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, orang yang menyambung saf salat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Nomor 5, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 702. Yang keenam, yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat.
para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad nomor 8106. Nomor 7, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 9140. Yang kedelapan, yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2733. Nomor 9, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nomor 10, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 754. Nomor 12, yaitu seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semua bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, para sahabat semua, itulah
12 ciri-ciri orang yang senantiasa didoakan para malaikat. Semoga sahabat semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Sampai di sini dulu tema kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.